Bunda, selamat datang di dapur saya yang sederhana. Ini saya punya daging kurban, kambing dan sapi, udah dipotong-potong, tinggal dicuci bersih lagi. Nah ini nanti kita cuci bersih. Nah ini saya mau bikin jadi soto kambing plus sapi. Nah di sini saya bumbunya rada boros ya, karena saya kalau berani bumbu itu pasti rasanya lebih enak. Di sini ada bawang putih kecil-kecil, bawang merah kecil-kecil, jadi sekitar 10 siung, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 10 siung. Terus di sini ada kunyitnya 2 ruas jari, lengkuasnya 3 ruas jari, jahenya 3 ruas jari, ada bunga lawang dan ada kapulaga, tomat, daun jeruk 10 lembar, daun salam 5 lembar, serainya 2 batang, daun bawangnya saya pakai 4 batang, daun seledrinya saya pakai 4 batang, dan juga ada kapulaga. Nanti kita pakai kapulaga untuk bumbu halusnya ya. Dan saya juga tambahkan nanti sedikit ladaku merica putih, dan juga karena saya nggak punya kayu manis, saya pakai bumbu kayu manis saja. Nanti kita kasih 1/4 sendok teh. Ladanya juga 1/4 sendok teh atau selera Bunda aja. Saya masaknya nggak ribet-ribet, tapi untuk lebih enaknya saya lebih suka tumis giling-giling semua ini bumbu, giling-giling semua bumbu ini supaya rasanya lebih enak daripada di blender. Tapi terserah, kalau Bunda pengen di blender nggak masalah, yang penting selera kita aja. Ada kemiri juga, maaf, ada kemiri sebanyak 4 sampai 5 butir. Kita giling halus dulu ya Bun. Ini dagingnya kita rebus dulu, kita masukkan aja semua daun salam dan daun jeruknya supaya wangi. Kita rebus agak lama supaya dia empuk. Juga mau bikin sambalnya nanti untuk sotonya. Ini saya udah panasin minyak di wajan. Saya pakai cabai rawit 5 biji, bawang putih 2 biji, bawang merah 5 biji, dan kemiri. Ini saya goreng semua. Oke Bunda, ini sambalnya udah jadi ya. Ini mantep banget rasanya. Tadi saya kasih gula sedikit. Karena ini saya masak buat anak saya juga, jadi saya nggak pakai cabai ya Bun. Ini saya udah bekas tadi goreng yang buat sambal minyaknya. Ini serainya saya masukin aja ke sini. Terus ini kapulaga dan bunga lawang juga saya masukkan ke rebusan sapinya. Kita masukkan semua. Dan ini kita tumis bumbunya yang udah kita haluskan. Kita tumis semua sampai wangi. Tadi ada bawang merah, bawang putih, ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, ada jinten. Kita masukkan semua. Ini untuk pedas-pedasnya saya kasih ladaku. Selera ya Bun, sekitar 1/4 sendok teh. Saya masaknya nggak pernah ribet ya, jadi nggak yang berapa, jadi sesuai selera aja. Tapi saya kalau masak tuh heboh Bunda, dapur tuh kayak kapal besar. Nggak apa-apa, nanti kita bersihin semua minyak-minyak di sini, kita bersihin semua. Yang penting masaknya cepet, karena saya sambil kerja, jadi nggak pernah masak yang ribet. Ini kita kalau udah wangi, kita boleh tambahkan kayu manis atau bubuk kayu manis. Sedikit aja bubuk kayu manis. Nanti garam dan penyedap rasa boleh ditambahkan terakhir setelah sotonya udah mateng, beserta dengan daun bawang, daun seledri. Atau kalau mau lebih afdol lagi, kita bisa buatin bawang goreng ya Bun. Nih. Ini udah mulai wangi banget. Ada aroma kayu manisnya, ada aroma
bawang putih yang udah mulai mateng, bawang merah, lengkuas, semua ini udah wangi banget. Kita goreng sampai benar-benar mateng. Nanti kita masukkan ke daging yang sedang kita rebus. Tomat dan daun bawangnya nanti kita masukkan terakhir ya bun. Ini sambalnya yang udah jadi. Oke, ini udah mulai kuning keemasan. Kita boleh matikan. Minyaknya nanti kita boleh sisihkan ya bun. Ini tadi saya minyaknya kebanyakan dikit sih, karena saya kalau masak tuh nggak pernah pakai takaran, pakai feeling. Ini kita masukkan ke sotonya. Wangi sekali bun. Ini saya masak nggak ada setengah jam nih nyiapin semua nih. Tapi memang heboh, semuanya serba cepat. Nah, kita tinggal bersih-bersih semua minyak-minyak. Kita bersih-bersih semua minyak-minyaknya. Ini bun. Ini wangi sekali. Nanti kalau mau ditambah santan juga boleh. Kalau ini udah mulai empuk dagingnya, nanti kita tambah santan. Santannya dikit aja. Nanti pas mau disajiin panas-panas boleh taruh sedikit ke dalam mangkuk itu butter, Wisman atau Orchid atau apapun, yang penting butter supaya dia lebih wangi. Ini kita tunggu sampai rada empuk, nanti baru kita masukkan terakhir tomat, daun bawang, daun seledri, penyedap rasa kalau suka, tole-tole dan garam sesuai selera kita. Udah gitu selesai deh. Kalau mau masukin santan nanti sebelum benar-benar mateng kita boleh masukin santan sedikit aja. Kalau saya sih masukin santannya yang kecil, kemasan yang paling kecil. Oke bun, ini tunggu mateng ya. Ini benar-benar wangi banget, wangi sekali. Masak anti ribet, anti drama, no drama, no ribet. Pokoknya masak plung 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 plung, cemplung cemplung cemplung, untuk yang nggak suka ribet. Nah sekarang kita mau bersih-bersih. Saya masukin santan. Untuk ibu-ibu yang nggak kerja mungkin bisa pakai santan ini ya. Kalau saya lagi nggak sibuk sih saya pakai santan apa deh namanya, santan asli. Cuman ini karena saya sambil kerja buru-buru, saya pakai santan kemasan aja yang paling kecil, Sankara yang paling kecil. Ini kalau misalnya mau disajiin tuh memang lebih afdol lagi kalau kita kasih butter sedikit waktu kita mau makan. Tuh. Ini udah dimasukin santan, udah dikasih garam. Tinggal masukin tomat sama daun bawang dan daun seledri. Ini namanya masak ala ibu-ibu rempong. Sudah, tinggal tunggu mateng. Nah, ini dia bunda udah mateng. Soto kambing mix sapi, sisa daging kurban yang belum diolah. Mantap banget. Oke, selamat mencoba.